Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan. Pendidikan pada umumnya adalah usaha atau proses yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa untuk mendidik anak agar mereka mendapat kedewasaan. Sehubungan dengan hal itu, kalau dirangkai antara pengertian kepemimpinan dan pendidikan, akan diperoleh pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kesiapan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditentukan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan mengenai unsur-unsur kepemimpinan pendidikan. Nah, unsur-unsur kepemimpinan pendidikan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni unsur internal dan unsur eksternal. Nah, unsur internal kepemimpinan adalah unsur yang muncul dari diri seorang pemimpin. Unsur internal membentuk sikap, sifat, dan karakter seorang pemimpin, dan keluar menjadi sebuah unsur utama yang menjadikan seorang pemimpin itu tampak. Yang kedua ada unsur eksternal kepemimpinan. Unsur eksternal kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat, memiliki pola pikir, nurani, serta tanggung jawab. Dari hal-hal itu, mereka akan terbentuk unsur eksternal, yaitu pengaruh, perubahan, dan pengikut. Jadi, semua unsur inilah yang membentuk seorang pemimpin menjadi pemimpin yang selalu diharapkan oleh orang-orang sekitar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan pendidikan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini memiliki komunikasi satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan perintahnya. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini memiliki komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam menentukan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Ini yang terakhir, yang kelima merupakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Beberapa syarat kepemimpinan dalam pendidikan sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, yang pertama ada rendah hati dan sederhana. Yang kedua ada bersifat suka menolong. Yang ketiga ada sabar dan memiliki kestabilan emosi.
Yang keempat ada kepercayaan pada diri sendiri. Dan yang kelima ada jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada keahlian dalam jabatan. Baik, untuk gaya kepemimpinan pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan pemaparan materi mengenai gaya-gaya kepemimpinan, di mana menurut Halim Purwanto, gaya-gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemimpinan autokratis. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Kewajiban bawahannya hanyalah mengikuti dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh pemimpin, tidak boleh membantah dan mengajukan syarat. Kemudian, yang kedua ada kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin tipe ini sama sekali tidak ikut memberikan kontrol terhadap anggotanya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada para anggota kelompoknya. Jadi pemimpin sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin berusaha menstimulasi anggota-anggota kelompoknya agar bekerja secara kooperatif. Pemimpin juga sangat welcome sekali terhadap saran, masukan, bahkan kritik dari para anggotanya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan gaya-gaya kepemimpinan menurut Littwood dan Duke, di mana gaya-gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gaya kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan ini berkaitan dengan peran dan tugas dari kepala sekolah yang mencangkup hal-hal seperti mengemban tugas penting dalam menyusun dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan sekolah, khususnya visi misi sekolah itu, kemudian mengkoordinasikan kurikulum, mengetahui dan mengawasi, serta menginstruksi kepada para pengajar lainnya, kepada guru-guru lainnya, kemudian memperluas kesempatan siswa dalam mengembangkan bakatnya, baik mengikuti lomba-lomba dari sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan meralis, di mana gaya kepemimpinan ini kepala sekolah sebagai pusat kepemimpinan. Dengan demikian, kepemimpinan ini didasarkan pada nilai dan etika yang tercermin pada praktik-praktik kepemimpinan. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan partisipasif, di mana yang menjadi fokus utama dalam proses pembuatan keputusan adalah kelompok. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan manajerial, di mana memusatkan perhatiannya pada fungsi, tugas, dan sifat dari seorang pemimpin itu sendiri. Baik, demikian pemaparan dari saya terkait dengan gaya-gaya kepemimpinan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Nama saya Dewa Gede Sanju Oktariana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan yaitu 1. Kepribadian, yaitu personality. Pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencangkup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi daripada pilihan akan gaya kepemimpinan. Dan kedua, harapan dan perilaku atasan. Ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan dapat juga mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mampu mempengaruhi daripada gaya kepemimpinan. Dan selanjutnya, iklim dan kebijakan organisasi juga mampu mempengaruhi daripada harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan daripada pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dan hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping itu dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti halnya motivasi untuk berprestasi, kedewasaan, dan keluasaan.
Cara evaluasi pemimpin dalam manajemen pendidikan. Ada 3 macam pendekatan cara evaluasi kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu seleksi, pelatihan, rekayasa. Dalam memodifikasi aspek-aspek tertentu dan tugas-tugas kepemimpinan dalam situasi organisasi dapat dijadikan salah satu pilihan untuk meningkatkan performance kepemimpinan. Evaluasi dalam kepemimpinan pendidikan juga berperan sebagai pengukur kemajuan, alat planning, dan alat perbaikan. Evaluasi ini menitik beratkan pada unsur manusia atau orang yang bertanggung jawab dan memimpin daripada kegiatan di sekolah tersebut, yaitu 1. Kepala sekolah sebagai leader, dan 2. Guru-guru sebagai pelaksanaan program kependidikan.